Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 21 Januari 2025. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santa Agnes, perawan dan martir yang hidup pada akhir abad ketiga sampai abad keempat. Ia lahir di kota Roma sebagai gadis yang amat cantik, sehingga memikat banyak pemuda untuk mempersuntingnya. Namun Agnes telah membuat niat, berjanji untuk hidup seutuhnya diberikan kepada Allah dengan hidup sebagai perawan. Maka lamaran, tunangan, apapun namanya, dari para pemuda ditolaknya. Dan ini membuat para pemuda sakit hati dan berusaha untuk membalas dendam dengan cara melaporkan keberadaan Agnes sebagai pengikut Kristus. Kita tahu masa itu masih dalam masa penganiayaan bagi para pengikut Kristus. Maka ia pun dibelenggu dan dihadapkan kepada kaisar. Ia disidang dan diminta untuk mengingkari imannya dan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa. Namun Agnes tetap bersikukuh pada pilihan hidupnya, yakni hidup sebagai seorang perawan, selibat, dan hidupnya hanya untuk Allah. Kekerasan hati Agnes ini membuat kaisar dan orang-orang menjadi gusar. Maka ia akhirnya dihukum mati dengan cara dipenggal kepalanya. Agnes mendapatkan mahkota kemartiran demi hidupnya yang dipersembahkan kepada Allah. Kita bersyukur atas kegigihan Santa Agnes dan mohon agar kita pun juga gigih mempertahankan iman kita. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada Ekaristi pagi ini, bacaan pertama dikutip dari surat kepada orang Ibrani bab 6 ayat 10-20 yang menegaskan kalau kita punya pengharapan, maka pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengarkan pertikaian Yesus dengan orang-orang Farisi soal para murid yang memetik gandum pada hari Sabat. Orang-orang Farisi menuduh para murid Yesus tidak melakukan adat istiadat nenek moyang. Namun mengatakan bagaimana Daud dan pengikutnya juga makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam. Dan ia menegaskan hari Sabat itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Anak manusia
lebih berkuasa dari hari Sabat. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan yang pertama memberikan keteguhan kepada kita bahwa pengharapan yang kita letakkan pada Yesus Kristus adalah sauh yang kuat dan aman untuk keselamatan. Pengharapan itu harus terus kita gemakan, kita miliki, karena itu adalah pegangan yang kuat untuk mendapatkan keselamatan. Pengharapan yang terletak pada Yesus Kristus akan memberikan kepada kita dasar yang kuat, aman untuk keselamatan. Maka sekalipun kita mengalami banyak tantangan dan kesulitan sebagai murid-murid Kristus, kita tidak perlu takut. Kita tetap harus memiliki harapan yang kuat. Pertikaian Yesus dengan orang Farisi seringkali membuat image kita jelek kepada orang-orang Farisi. Betulkah orang Farisi itu jahat dan jelek? Tidak. Tradisi nenek moyang dan hukum-hukum sangat dipelihara oleh orang-orang Farisi, sehingga mereka berjasa untuk terus memelihara, nguri-uri adat istiadat, hukum, dan aturan. Sehingga mereka sebenarnya sangat berjasa. Tapi mengapa sering terjadi pertikaian? Karena orang-orang Farisi hanya berhenti pada hukum dan aturan. Pokoknya begini, ya sudah. Orang tidak bisa melanggar. Tidak melihat di balik hukum-hukum itu apa yang mau disampaikan. Ambil contoh, hukum Sabat. Orang tidak boleh bekerja. Karena sejarahnya waktu itu, budak belian dan budak tawanan perang, serta hewan boleh dipekerjakan 1 kali 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 atau 31 hari sebulan. Tanpa istirahat, itu diizinkan oleh hukum. Coba kalau kita praktekkan, akan sangat sengsara. Maka agar ada kesempatan untuk beristirahat, dibuatlah hukum dan aturan hari Sabat orang tidak boleh bekerja, sehingga budak-budak itu ataupun hewan bisa beristirahat. Jadi cinta kasih yang lebih dikedepankan. Tetapi bagi orang Farisi, pokoknya Sabat tidak boleh bekerja. Dan kemudian diberi makna, Sabat ketika tidak bekerja, baiklah untuk memuliakan Tuhan. Maka sekarang saya mengajak untuk melihat di balik hukum itu apa yang mau dikatakan, dan itulah yang diperjuangkan. Ambil contoh ketika kita melarang anak-anak untuk duduk di atas bantal. Apa yang kita katakan? Jangan pernah duduk di atas bantal. Nanti kamu bisulen, kamu udunen. Betulkah ketika duduk di bantal anak akan bisulan? Ternyata tidak. Di balik larangan itu apa yang mau dikatakan? Yakni tidak etis dan tidak baik. Barang yang dipakai untuk kepala dipakai atau ditempati
oleh pantat. Oleh karena itu sekarang kita melihat di balik hukum dan aturan itu, Tuhan mau apa? Misalnya, ke-10 perintah Allah ada hukum yang mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya panjang umurmu. Karena ada kebiasaan waktu itu, orang yang tua, yang sudah renta, dianggap tidak berguna dan mungkin akan dimasukkan ke panti jompo atau dibuang. Agar orang takut tidak membuang orang tua dan tidak masukkan ke panti jompo, dibuatlah aturan, hormatilah orang tuamu. Maka di balik itu yang mau dikatakan adalah kita hendaknya tetap merawat orang tua dengan baik. Maka mari bersama-sama kita mencermati hukum dan aturan dan melihat di balik itu ada apa. Itulah yang kita perjuangkan agar akhirnya kita tidak terjebak pada hukum yang kaku asal melakukan saja. Mudah-mudahan dengan demikian kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah untuk mengutamakan hukum kasih di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu dan teladan Santa Agnes yang rela mengorbankan hidupnya untuk Engkau sendiri. Semoga kami tidak berhenti pada kekakuan hukum, melainkan melihat di balik itu apa yang harus kami perjuangkan, sehingga kami semakin mampu menjadi anak-anak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang tergoda oleh dunia. Biarlah Engkau menjaga kami, sehingga iman kami tetap tangguh, tetap kuat, dan mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar dalam situasi apapun kami merasakan bimbingan, penyertaan, dan pendampingan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk mewujud nyatakan pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala mara bahaya dan penyakit. Maka dengan kebiasaan-kebiasaan yang sehat, kita akan mampu menjadikan masyarakat juga sehat. Terima kasih untuk peran panjenengan dalam gereja, lewat lingkungan, lewat wilayah, lewat paroki, rayon, kefikipan maupun keuskupan. Dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, pemberian diri, waktu, tenaga dan karya, serta dana yang sungguh akan membantu gereja dalam karya perutusan. Saya masih mengajak terus agar kita semakin mampu untuk menyumbangkan talenta kita bagi perkembangan gereja. Mari kita tingkatkan kehadiran kita di lingkungan, di paroki,
dalam berbagai kelompok maupun ekaristi. Terima kasih pada Minggu Biasa kedua kemarin, umat yang datang ke gereja luar biasa. Saya berharap kebangkitan ini kita teruskan. Mudah-mudahan gereja semakin penuh, dan kalau penuh kita akan menambah jumlah misa. Tidak perlu takut, tidak ada tempat. Maka mari kita wujud nyatakan semangat itu dalam hidup kita masing-masing. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.